Ya, terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, terima kasih kita boleh kembali berdoa bersama-sama di hari Sabtu ini dalam keluarga besar GPK Alpha Omega. Ya, sebelum kita memulai doa, mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan untuk mungkin kita bisa berbahasa bersama-sama. Baik, terima kasih buat Pak Darwin dan teman-teman yang hadir pagi hari ini. Begini Pak, akhir-akhir ini kita mendengar ada kontroversial tentang pernyataan Pak Stephen Tong yang keras gitu ya terhadap aliran gereja karismatik. Ya, dibilang bahwa aliran itu sesat. Terus ada mengenai tentang teori kemakmuran, juga tentang berbahasa roh, dan disebut juga di situ bahasa palsu. Menurut Pak Darwin, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk memberi tanggapan. Tetapi dalam hal ini tentu saja saya tidak ingin menanggapi yang mengenai bahasa roh palsu, mengenai teori kemakmuran, ya, dan juga mengenai karismatik. Karena saya percaya karismatik pasti ada satu sisi yang baik, mungkin ada sisi yang perlu dikoreksi. Saya rasa demikian juga aliran apapun pasti ada sisi plus minus ya. Pernah saya juga membawakan dalam video saya. Dalam hal ini sebenarnya saya tertarik untuk memberikan dua tanggapan. Pertama adalah bahwa setelah Pak Stephen Tong memberikan pernyataan begitu keras itu, muncullah orang-orang yang mungkin merasa emosi, kebakaran jenggot, atau mungkin merasa gimana sehingga menjadi marah dan kemudian mengatakan Stephen Tong itu tidak boleh begini, terus kemudian menghakimi, mengatakan Stephen Tong ini berlebihan dan sebagainya. Nah, itu yang saya pertama mau tanggapin. Kedua adalah bahwa setelah ada emosi, mungkin ada beberapa orang yang justru melakukan counter balik dengan mengatakan bahwa wah, Pak Pendeta Stephen Tong justru dia sendiri hidup bermewah, dia juga punya barang koreksi yang mahal-mahal dan sebagainya. Nah, itu juga kedua yang ingin saya tanggapi. Jadi bagi saya pribadi maupun sebagai gembala, pendeta, saya sama sekali tidak perlu ya merasa keberatan, merasa tersinggung, merasa tidak terima dan sebagainya. Karena pernyataan Stephen Tong walaupun terkesan kasar, tapi bagi saya sebagai pendeta, bagi kita semua juga sebagai hamba Tuhan, itu hanya sebuah teguran yang harus kita dengar baik-baik ya. Tuhan bisa pakai siapa saja, terutama hamba Tuhan lainnya, untuk menegur kita dari kesilapan atau kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, setelah kita introspeksi, kalau tidak ada yang kita lakukan, ya sudah, kita tidak usah memberikan komentar apa-apa, tidak perlu emosi ya, karena teguran itu tidak perlu harus diikuti dengan emosi ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3:16 ya, tertulis segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan ya, menyatakan kesalahan kita di mana, untuk memperbaiki kelakuan kita juga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Satu lagi Efesus 4:11-15, dan ialah yang memberikan baik para rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dalam hal ini jelas Paulus ingin mengajarkan kepada kita, justru Tuhan memakai ya rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, supaya kita boleh mendapat pengajaran, sehingga kita boleh makin lama hidup kita makin ke arah Kristus ya, menuju pada Kristus. Jadi kalau orang mengkritik Pak Tong dengan mengkritik balik bahwa Pak Tong itu hidup juga bermewah-mewah, orang mengkritik balik Pak Tong dengan mengatakan Pak Tong sendiri juga hidup dalam kemewahan dan mengoreksi barang-barang mewah dan lain-lain,
adalah satu kekeliruan yang besar ya, dan sangat tidak sinkron dengan apa yang dimaksud oleh Pak Tong sendiri ya. Pak Tong bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh hidup bermewah-mewah ya. Tetapi yang dimaksud Pak Tong adalah pendeta ataupun gembala gereja yang kelakuannya tidak terpuji ya. Kelakuannya suka merampok uang gereja ya, menjadikan dia selebriti ya, yang suka memamerkan diri ya, mengumpulkan uang persembahan, persembahan khusus, bahkan ada gereja entah ajaran dari mana ada persembahan buah surung ya. Tidak masalah sih ya, bagi siapapun yang ingin memberikan persembahan, mau namanya apapun sebenarnya kita nggak usah pusingin lah ya. Yang penting kita memberikan dengan niat. Tetapi yang dimaksud di sini akhirnya semua uang yang dikumpulkan dengan begitu banyak cara yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan Alkitab ditilep, dirampok oleh gembala gereja dengan dalih bahwa semua persembahan memang hak gembala. Tunjukkan saya di mana ada Alkitab menunjukkan bahwa uang gereja itu adalah hak gembala. Tidak ada ya. Mereka tidak sadar bahwa ada hak orang lain ya di dalam gereja. Kita tahu bahwa persembahan yang dikumpul itu ada hak banyak orang ya. Hak fakir miskin, hak janda-janda, hak orang asing, gelandangan, mungkin juga penginjil yang harus memberitakan Injil, hak untuk orang-orang yang memang tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan ya, hak untuk pengerja-pengerja ya, kalau di gereja WL dan sebagainya, itu semua harus dipenuhi, bukan harus dipenuhi oleh satu orang ya. Memang dia juga berhak untuk menerima, tetapi jumlah yang diterima itu kan biasanya sudah ditentukan ya. Jadi 1 Timotius itulah yang dimaksud oleh Pak Tong. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman ya. Garis bawahi ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai buka ya. Jadi karena uang akhirnya orang jadi menyimpang ya, jadi menyimpang dari iman ya. Karena tergoda uang, dia jadi mengambil sesuatu hak yang bukan merupakan hak dia gitu Pak ya. Jadi mengapa Pak Tong begitu berani berbicara begitu keras tentang merampok uang gereja? Itu kalau kata merampok itu kan sadis juga ya. Tapi bagi saya sih nggak apa-apa ya. Merampok itu ada satu tegaran yang super keras ya. Masa kita mau di dalam Tuhan kita mau terus diberikan mungkin cuman makanan lembek ya, makanan yang gampang-gampang dicerna? Nggak apa-apa, kita sekali-sekali terima makanan yang keras, nggak apa-apa. Justru membuat kita terlatih supaya kita bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Kenapa dia berani berbicara begitu keras? Karena saya tahu orang yang berbicara keras itu memang orang yang memang yakin dia bersih ya. Sebab Pak Tong adalah sosok hamba Tuhan yang memang perlu diteladani karena melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ada motivasi mencari kekayaan. Dan gereja di Binandia saya juga pernah tahu ya, pernah ikutin ya, pernah lihat di dalam bagaimana administrasi keuangannya yang saya lihat begitu rapi, begitu transparan dan begitu bertanggung jawab ya. Mereka 1 rupiah pun yang masuk ke dalam ke gereja dia itu dipakai untuk baik, dengan baik ya, dipertanggungjawabkan. Pengeluaran juga ya, hati-hati tidak sembarang memberikan pengeluaran. Jadi uang gereja itu betul-betul dijaga ya. Saya juga mengilhami ini untuk gereja GPK Alpha Omega, semoga menjadi gereja yang seperti itu ya. Boleh menjadi gereja yang boleh meneladani gerejanya Pak Stephen Tong ya. Saya di sini bukan untuk membela Stephen Tong. Saya kira Stephen Tong juga tidak perlu dibela ya. Saya ini hanya mengatakan sesuatu yang mungkin saya harus katakan ya. Mengangkat kritikan kepada Pak Stephen Tong hidup mewah dan koleksi barang mewah tidak relevan, sebab semua orang, saya yakin Stephen Tong juga setuju, semua orang Kristen adalah pokok anggota Tuhan ya, yang melambangkan kemakmuran ya. Kita ini adalah bangsa Israel rohani ya. Baik jemaat maupun hamba Tuhan berhak untuk hidup sejahtera dan diberkati Tuhan ya, melalui usaha, pekerjaan, keahlian. Pak Tong adalah seorang yang pinter ya. Saya tahu dari dulu dia dari kecil sudah sekolahnya luar biasa. Dia punya pemikiran dengan berbagai, menguasai banyak sekali bahasa. Dia seorang yang betul-betul pinter ya.
Sehingga sangatlah pantas kalau di sepanjang hidupnya beliau bisa meraih keberhasilan, baik mungkin dari usahanya, maupun dari keahliannya, maupun di dalam segala hal yang dia lakukan. Dia memperoleh hidup dengan sejahtera, dengan kemakmuran, itu adalah satu hal yang sangat wajar. Jadi sangat aneh kalau kita mengatakan bahwa Stephen Tong ini sendiri juga hidup dalam kemewahan. Boleh, ya. Semua orang Kristen boleh hidup dalam kemewahan asalkan mau bekerja dengan baik, ya. Yeremia 29:11 mungkin semua orang sudah tahu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya. Roma 8:28 juga, ya, Paulus juga meyakinkan kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Saya yakin juga Pak Tong juga adalah orang yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa di dalam 2 Tesalonika 3:10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan. Ini peringatan dari Paulus, ya. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan, ya. Jadi Paulus dan Priscilla juga merupakan cerminan dari pelayanan kita, ya. Paulus dan Priscilla adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, ya. Mereka berdua berbahu-bahu untuk melayani Tuhan, ya. Tapi Priscilla, Aquila dan Paulus juga adalah pengusaha tenda dan kemah, ya. Paulus meninggalkan Athena di dalam Kisah Para Rasul 18:1-3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila, ya. Aquila adalah suami daripada Priscilla, ya, yang berasal dari Pontus, dan dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintah supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dan seterusnya, ya. Mengapa Paulus mau bekerja sebagai tukang kemah? Dia mau pelayanan, tapi dia juga mau bekerja, ya. Karena Paulus tidak mencari kekayaan melalui pelayanan, ya. Kalau Paulus waktu itu mau mencari kekayaan melalui pelayanan, bisa nggak? Bisa, ya. Seperti dipraktekkan banyak iman. Kalau iman di situ itu kayak apalagi dia pintar bicara, ya. Saya yakin Paulus juga hebat bicaranya, ya. Iman yang pintar bicara, kalau sekali bicara, banyak sekali diterima duit tuh. Tetapi Paulus tidak ingin seperti itu, ya. Pada zaman itu bahkan Rasul Paulus tidak tega dikatakan membebani jemaatnya, ya. Makanya itu dia bekerja, ya, untuk mencari berkat, ya, sehingga dia tidak membebani. 2 Timotius 3:8. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua orang Kristen, baik jemaat maupun hamba Tuhan, boleh dong hidup dalam kemakmuran. Sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Setuju nggak semua? Setuju. Nggak ada yang nggak setuju, ya. Asalkan kemakmuran itu diperoleh dari usaha, ya, pekerjaan yang benar, ya, terus produktif, ya, bukan kekayaan dapat dengan korupsi uang, ya, apalagi korupsi uang Tuhan, atau meminjam istilah Pak Tong, yaitu merompok uang gereja. Itu sangat tidak baik, ya. Tuhan pasti memberkati semua anak-anak dan hambanya, baik dalam usahanya maupun pelayanannya. Yang terpenting adalah kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, ya. Setuju ya, Pak, ya? Diberkati untuk menjadi berkat, itu yang terpenting. Kita boleh kaya, dari kekayaan kita lah kita memberkati orang, ya. Kalau kita tidak memberkati orang, seperti apa? Seperti kali mati, ya, laut mati, ya, masuk terus, gak keluar, bau semuanya. Kalau kita memberkati orang, Tuhan terus tambahkan berkat buat kita, gitu loh. Sehingga berkat kita akan diperbaharui terus, ya. Halo, Pak. Saya sama sekali bukan membela Pak Tong, ya, dalam hal ini. Dan Pak Tong juga tidak perlu sekali lagi saya bela, sebab saya menggembalakan sinode yang berbeda, ya. Namun tanggapan ini kiranya boleh menjadikan pelajaran bagi kita, ya. Sebagai penutup aja, ya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh gereja yaitu
ya gereja-gereja yang kita sebut gereja teori kemakmuran, ya seperti ini. Jadi saya memberikan 2 klarifikasi, ya tidak semua orang gereja karismatik itu adalah gereja kemakmuran ya. Jadi ada juga gereja memang karismatik, ada juga gereja karismatik yang dibumbui dengan kemakmuran ya. Jadi belum tentu semua gereja karismatik adalah gereja karismatik kemakmuran ya. Jadi maksudnya mungkin begini, mungkin saat gak dibangun gereja, ada juga oknum yang menginvest ya. Bisa juga kan? Saya juga ada tahu lah ya, kalian tahu sendiri, ada yang menyumbang, memberi bantuan ya, sehingga gereja itu boleh berdiri ya, bertumbuh. Ya, setelah gereja ini berhasil tumbuh ya, kemudian gereja itu kemudian dia seolah-olah klaim itu adalah hak dia. Betul ya? Hak dia masuk sebagai gembala maupun sebagai ketua sinode atau apakah itu namanya. Nah, kemudian karena merasa gereja itu adalah hak dia boleh melakukan apa saja di dalam gereja itu. Itulah yang terjadi di Jawa Timur, Pak. Ya, Pak ya. Di mana terjadi uang gereja dijadikan gugatan warisan. Itu sesuatu yang sangat ironis, sangat menyedihkan ya. Tapi juga ada yang sebagian juga yang mungkin mendapat mandat untuk menjadi gembala, mungkin lihat gereja kasnya banyak ya, kemudian melakukan manipulasi, korupsi ya, karena dia tidak tahan dengan godaan uang ya. Jadi gereja sama sekali tidak bisa diidentik dengan bisnis, Pak ya, tetapi pelayanan. Gereja itu basisnya pelayanan. Kalau kita berbisnis ya basisnya bisnis, betul. Tetapi ketika kita masuk ke dalam pelayanan gereja ya itu harus pelayanan secara penuh ya. Apa yang telah kita taburkan atau persembahan buat gereja adalah kewajiban kita, kasih kita, sehingga seberapapun besar untuk membantu gereja ya, tidak akan menjadikan Anda sebagai pemilik gereja. Saya ulangi sekali lagi, seberapapun bantuan yang diberikan kepada gereja, persembahan apapun, bahkan kalau gereja perlunya 100 rupiah, Anda memberikan 90 rupiah juga tidak akan menjadikan kamu sebagai pemilik gereja ya. Sebab sang pemilik gereja adalah Tuhan Yesus, bukan kita manusia. Kita manusia itu adalah kewajiban kita untuk mengasihi Tuhan, menyumbang, memberi persembahan bagi gereja untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus kan begitu ya. Sehingga akan sangat menyakitkan hati Tuhan kalau Anda tetap mau merampok gereja, menjadikan gereja itu adalah milik Anda sendiri. Itulah yang dari dulu saya tahu, itu yang dimaksud Pak Tong. Bukan Pak Tong melarang orang Kristen untuk menjadi orang kaya. Semua orang boleh kaya ya. Dengan kekayaan itulah kita wajib untuk memberkati orang. Begitu ya, kira-kira tanggapan saya begitu. Mungkin ada juga yang mau menambahin, Ibu? Nggak apa-apa? Cukup ya? Atau Pak Loveless? Cukup. Ya, jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukanlah untuk menyinggung siapapun. Saya anggap karismatik itu adalah sesuatu ajaran yang saya yakin ya, karena saya pernah membahasnya, ada banyak plusnya di situ yang harus kita hargai ya. Karismatik adalah sesuatu yang perlu kita teladani ya, beberapa semangat yang begitu luar biasa. Jadi dalam hal ini kita tidak ingin mengatakan karismatik itu adalah gereja yang sesat, saya tidak setuju ya. Tetapi saya juga sudah menanggapi 2 poin ya, bahwa kalau kita menanggapi pernyataan sekeras apapun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ya, terlebih-lebih ya, ataupun sebagai jemaat, kita harus tanggapi dengan tenang ya. Apa yang kita terima pernyataan sekeras apapun jadikan pelajaran ya. Kita jadi koleksi buat kita sendiri. Tuhan bisa menegur kita dengan melalui siapapun ya. Kemudian juga semua orang Kristen boleh kaya, asalkan kekayaan diperoleh dari pekerjaan yang diberkati Tuhan ya. Dan sebagai benar-benar penutup, kita diberkati harus menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, demikian